Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bima Trend. Oke, itulah yel-yel kita dari Bima Trend. Kali ini Ustadz akan memberikan sebuah tutorial dan penjelasan secara umum dulu. Nanti ada beberapa poin yang harus disampaikan secara materi. Nah, ini teman-teman semua punya buku ini dong ya, Jurus Ampuh Menjadi Santri. Ini pedoman kita untuk belajar sukses masuk ke Gontor ya. Mudah-mudahan tahun ini kalian lulus semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa sih yang harus kita pelajari? Buku kalau yang sudah beli, kalau yang belum bisa didapatkan di kita. Kalau yang sudah beli, buat apa sih buku ini? Ini buku penting sekali. Jadi teman-teman di rumah bisa belajar. Kita lihat daftar isinya dulu ya. Nanti baru akan kita bahas satu persatu. Tapi nggak detail, nggak semuanya kita bahas. Kita yang penting-penting aja. Nah, dari pertama ini Jurus Ampuh Menjadi Santri covernya ya. Nah, kemudian daftar isinya tuh banyak. Ada kata pengantar, ada misi-misi tujuan lulusan Gontor. Output lulusan Gontor. Nah, ini kalau menjadi santri Gontor mau jadi apa? Ini dibahas semua di sini. Makna titip. Ini untuk orang tua nih, ya, orang tua yang galau, yang belum yakin dan lain sebagainya, nggak mau jauh dari anak, ya mendingan baca ini, penting banget. Kemudian sukses menjadi santri, ada kiat-kiatnya. Kemudian anak mondok adalah rezeki. Jadi kalau anak mau mondok itu rezeki orang tuanya, karena anak-anak itu luar biasa di pondok itu mendoakan dan lain sebagainya. Kemudian ada Jurus Ampuh Menjadi Santri bagaimana, kemudian kenapa harus ke pesantren. Ya kita tahu ya kenapa harus ke pesantren. Iya betul, ya bunda pastinya ingin anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah ya. Di era yang penuh dengan digital ini bisa jadi anak kita rusak karena era digital ini. Nah, ini ada sharing persiapan masuk Gontor, jadi pengalaman-pengalaman orang. Kemudian ke Gontor apa yang kau cari. Kemudian perjuangan orang tua. Nah, orang tua di sini ada perjuangannya juga nih, kisahnya bisa dibaca ya bunda ya. Kemudian 16 hari menjemput takdir. Nah, ini wah ada materi menjemput takdir juga tuh. Kemudian berbesar hatilah, syarat ujian masuk Gontor. Nah, syarat-syaratnya apa aja di sini juga dibahas. Kemudian, nah ini dia kita akan bahas materi. Materi pertama itu psikotes lisan. Gini, jadi untuk psikotes lisan itu yang pertama dan yang terpenting itu anak-anak harus yakin, percaya diri, harus berani, tapi sopan. Jadi ngejawabnya, attitude-nya ketika salam, assalamualaikum, duduknya bagaimana itu sangat penting. Kemudian ditanya juga keinginan siapa masuk ke Gontor itu, maka harus dijawab dengan keinginan sendiri dan dorongan dari orang tua. Ya kalau misalkan di keinginannya orang tua ya repot, nanti nggak lulus ya. Jadi jawabannya harus sesuai keinginan sendiri dan dorongan dari orang tua. Nah, di psikotes ini juga nanti anak-anak akan ditanya terkait dengan keilmuan Al-Qur'annya, baca Qur'annya, kemudian tajwidnya, kemudian metode membaca Al-Qur'an, pengetahuan ilmu tajwid itu ditanyakan juga. Maka harus siap ya. Saya kasih bocoran. Ini menentukan. Jadi ujian lisan itu sangat menentukan kelulusan. Nah, kenapa? Karena yang dilihat adalah bacaan Al-Qur'annya. Kalau bacaan Al-Qur'annya udah nilainya 80, lulus. 70 juga lulus. Ya, cuman kalau pengen di Gontor 1 ya 80 lah. Maka itulah yang penting adalah baca Qur'annya. Yang lain udah imla. Nah, imla juga penting. Jadi 50% itu bacaan Al-Qur'an. Kemudian 30% itu imla. Nah, 20%-nya pelajaran yang lain tuh. Nah, maka harus bisa baca Al-Qur'annya. Minimal ketika baca Al-Qur'an bagus, lantang, jelas.
Jadi gini, saya contohin ya. Coba kamu buka misalkan halaman surat Maryam ayat 1 misalkan. Siap Ustaz. Nah, langsung dibuka Al-Qur'annya, harus bisa tuh nyari halaman itu. Nah, ketika sudah buka halaman, kemudian ngaji. Yang mengujikan 2 atau 3 orang nggak usah pedulikan. Yang penting kalian berani untuk menjawab dan membaca dengan percaya diri. Ya, bacaan Al-Qur'annya juga harus jelas dan lantang karena kelasnya itu luas, kemudian jauh kan jaraknya, jadi nggak boleh a'udzubillahi minasy, nggak boleh. Jadi minimal bacanya seperti ini lantangnya ya. Coba bayangkan kalau penguji itu mendengar suara pertamanya itu bagus, lantang, jelas, wah pasti akan senang. Contoh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika badahu Zakaria idh nada rabbuhu nidaan khafiyya, dan seterusnya. Ya, ini sambil contoh ya. Jadi kalau bacaannya seperti itu udah pasti lulus, udah pasti. Maka teman-teman bacaan Al-Qur'annya lah. Kalau bingung belajar di mana, kunjungi YouTube Bimatas ya, YouTube Bimatren Darussalam Indonesia. Bimatas dari 1 sampai 6. Nah, itu dibahas. Itu kuncinya ya, jangan lupa. Kemudian ada ibadah qauliyah. Nah, ini nggak seberapa nih. Ibadah qauliyah itu niat sholat, tata cara bacaan sholat, kemudian doa sehari-hari. Nah, ini juga checklist hafalan doa-doa dan juz amma. Juz amma nggak terlalu banget karena hanya sampai juz 30 saja ya, juz 30 saja yang harus dihafal. Kemudian niat qauliyah, ibadah qauliyah itu doa-doa yang lain. Yang terpenting adalah bisa sholat aja, bisa praktek sholat. Allahu Akbar dari niatnya, kemudian iftitahnya, kemudian bacaan tahiyat bagaimana, iftirash, duduk iftirash gimana, dan lain sebagainya. Bacaan sholat. Nah, udah biasa kan, tapi biasanya orang lupa atau nggak memperhatikan yang itu. Saya mau sholat diem aja Ustaz, nah nggak boleh. Jadi bacaan sholat. Ibadah amaliyah, praktek ibadah. Nah, ini praktek ibadah itu tayamum, azan, iqomah, niat, berwudu, sujud sahwi. Nah, ada checklist ibadah. Nah, di buku ini nanti semuanya bisa, kalau sudah hafal di checklist ya. Bahasa Arab sehari-hari nggak diujikan itu, cuma di sini ada pengenalan. Materi ujian tulis, ada imla. Nah, disinilah imla yang sangat penting ya. Imla itu dikte nulis Arab, jadi teman-teman harus bisa menulis Arab. Nanti diajarkan ya imla. Kemudian ada materi ujian tulisnya, ada bahasa Indonesia, ada berhitung angka dan berhitung soal. Berhitung angka ya angka-angka, pecahan, metrik, kemudian operasi hitungan, berhitung angka dan lain sebagainya. Kemudian berhitung soal itu soal cerita. Nah, itu. Jadi ini buku ini sangat penting dan harus kita pelajari. Maka teman-teman setelah ini akan dibahas yang terpenting itu satu persatu. Mudah-mudahan bisa belajar dan bisa menggunakan dengan baik dan benar pemanfaatan ini. Kalau ada apa-apa silahkan ditanyakan melalui Bimatren Darussalam Indonesia, atau datang langsung ke kantor, atau yang mau bimbel ya silahkan kita bantu. Yang mau mengetahui kemampuan dirinya bisa ikut tryout kami ya. Itu saja penjelasan terkait buku ini dan
penjelasan singkat terkait dengan trik masuk gontor. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sukses selalu, sampai bertemu nanti di tes masuk gontor di tahun 2020. Syukran ala husni istimaikum. Thanks for your attention. To the best for life, your best, and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.